dan overhead yang sebaiknya digunakan untuk meminimalisir biaya atau beban yang digunakan saat kita memproduksi, seperti itu. Bagaimana cara istilahnya menghemat cost agar tidak terlalu tinggi sehingga kita dapat lebih mendapat keuntungan. Yaitu di situ ada beberapa contoh bagaimana cara kita menentukan cost dan pendapatan. Ada di halaman 1.9, silakan teman-teman dibaca-baca lagi. Kemudian ada perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian ini misalnya perusahaan pertama kali sebelumnya pada awal-awal perusahaan akan melakukan penganggaran. Nah, setelah penganggaran ini direalisasikan, maka anggaran dan realisasi ini dibandingkan. Setelah itu dianalisis apakah misalnya ada anggaran yang ada realisasi yang terlalu tinggi melebihi anggaran. Nah, ini tuh harus dievaluasi kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, dan solusinya bagaimana. Itu nanti masuk di pengendalian. Oke, jadi ada anggarannya dibandingkan dengan realisasi untuk kemudian dilakukan pengendalian, dicari solusinya. Kenapa bisa terlalu tinggi, kenapa bisa terlalu rendah, seperti itu. Oke. Kemudian sekarang pengambilan keputusan taktis. Akuntansi manajemen digunakan untuk pengambilan keputusan taktis atau jangka pendek. Ini silakan dibuka 1.10, yaitu keputusan untuk membuat atau membeli. Jadi misalnya kita membuat lebih mahal mana, misalnya kita membuat atau membeli, kira-kira nanti pada akhirnya akan memberikan keuntungan lebih besar mana, itu didiskusikan dalam akuntansi manajemen. Kemudian keputusan untuk meningkatkan produksi. Pada contoh di situ, kalau kita mau meningkatkan produksi, kita harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Bukan syarat-syarat, kita lebih kepada pertanyaan. Apakah ada kapasitas produksi yang menganggur? Agak kelihatan. Nah, misalnya ada, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah ada penghematan kos kalau kita memproduksi produk penganggur itu tadi? Oke. Kemudian yang ketiga ada C sebenarnya di situ, apakah terdapat tambahan laba kontribusi. Jadi ada 3 hal yang harus diingat, ada 3 pertanyaan yang harus diingat, yang harus dijawab iya jika kita mau meningkatkan produksi. Yang pertama, apakah ada kapasitas menganggur? Yang kedua, apakah ada penghematan kos? Yang ketiga, apakah ada tambahan laba kontribusi? Jika semuanya iya, maka kita melakukan produksi, melakukan peningkatan produksi. Contohnya seperti apa? Kita lihat di halaman 1.11. Jadi ceritanya di sini PT Monfresh dia mempunyai kapasitas produksi 10.000 unit. Saat ini dia menjual sebanyak 7.500 kursi atau 7.500 unit dengan harga 330 per unitnya. Jadi sebenarnya perusahaan ini bisa menghasilkan 10.000 unit, tapi dia cuma memproduksi atau cuma menjual 7.500 dengan rincian biaya pada tabel 1.2. Ternyata dia mendapatkan pesanan khusus sebanyak 2.500 dengan harga 220,
seperti itu. Nah, apakah perusahaan ini sebaiknya meningkatkan produksi atau mengambil tawanan tersebut atau tidak? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kita kembalikan lagi, kita punya kapasitas produksi enggak? Nah, kita masuk ke pertanyaan yang A, apakah tersedia kapasitas produksi yang menganggur? Tadi kita bisa memproduksi 10.000 dan kita cuma menjual 7.500, kan berarti ada kapasitas produksi sebanyak 2.500. Berarti pertanyaan A jawabannya iya, seperti itu. Pertanyaan A oke. Kemudian pertanyaan B, apakah ada penghematan kos? Nah, kita lihat sekarang pada tabel perhitungan laba kontribusi pesanan di yang bawah itu kita lihat kos produksi variabel. Oke. Ada kos bahan sebesar 577.500. Itu dari halaman sebelumnya, yaitu kos bahan. Pada halaman sebelumnya sudah ada rincian kos di situ, rincian biaya untuk produksi 7.500 unit. Nah, di sini kan ada harga per unit, kemudian produksi tanpa pesanan, produksi dengan pesanan khusus, dan total produksi pada tabel yang baru di halaman 1.12. Nah, sekarang yang tanpa pesanan, yaitu yang 7.500 unit, dia mempunyai kos dengan besar unit 7.500, kos bahan, tenaga kerja, overhead, sehingga total kos variabel 1.400 sekian. Itu berdasarkan rincian biaya di halaman sebelumnya, sehingga sebanyak itu. Sedangkan untuk pesanan khusus itu hanya 2.500 unit. Bagaimana cara menghitungnya? Itu teman-teman lihat di halaman 1.13. Kos bahan berapa? Kalau di sebelumnya kos bahan dari 7.500, sekarang kos bahan dari 2.500 saja, sehingga total kos bahan 577.500 dibagi 7.500 unit dikalikan dengan 2.500 unit, karena untuk pesanan khusus ini kan 2.500 unit saja, seperti itu. Nah, untuk kos bahan, tenaga kerja, dan overhead, cara perhitungannya seperti itu. Oke. Setelah itu di total, ternyata kos variabelnya adalah untuk yang tanpa pesanan 1.400.000, 2.500. Jika dengan pesanan khusus saja maksudnya, itu 467.500. Sedangkan untuk total produksi yaitu 10.000 unit 1.870.000, seperti itu. Kemudian kos tetap tanpa pesanan itu 990, sedangkan pesanan khusus 0. Kenapa 0? Karena dengan kos tetap ini dia mampu menghasilkan 10.000 unit. Kan tadi kapasitasnya kan 10.000. Jadi dia bisa menghasilkan 10.000 unit, tapi dia cuma memproduksi 7.500. Nah, oleh karena itu kelebihan unitnya ini tidak ada biaya tetapnya, sehingga 0. Oleh karena itu total biayanya kos tetapnya 990, 0, sehingga jika total 10.000 unit 990, seperti itu. Oke, dari sini kita tahu bahwa terdapat penghematan kos.